Amin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi dalam rangka ngaji lagi, mendalami lagi ilmu agama kita. Wabil khusus kita masih dalam pembahasan tentang akidah, masih membahas akidah tentang malaikat. Jadi cuma satu tema, terus ada yang bertanya keadaan seperti apa malaikat mendoakan, maka kemarin sudah kita bahas. Kemudian pertanyaan kedua yang jadi PR buat saya dan sudah saya siapkan materinya juga, dalam keadaan seperti apa malaikat akan menjaga kita. Jadi kita kalau nggak dijaga malaikat, mungkin akan banyak masalah yang akan datang kepada kita. Nah, pendahuluannya yaitu siapa itu malaikat. Nah, kita ulangi lagi. Malaikat adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya, taat sepenuhnya kepada perintah Allah dan tidak pernah maksiat dan selalu melaksanakan tugas yang Allah tetapkan. Jadi kita agar paham siapa itu malaikat, jangan sampai kemudian nanti genah menungso malah disebut atau mbok sebut malaikat, nah itu keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Anbiya ayat 26 ayat 27, wal ibadum mukramun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah dalam perkataan. Jadi tidak pernah mengungguli firman Allah. Kalau ada firman sami'na wa ata'na. Dan kemudian mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir berkata, hum ibadullah al-mukramun bin taqah. Malaikat itu dimuliakan oleh Allah karena ketaatan, la yaquluna syai'an illa ba'da ayyamurahumullahu bih. Mereka tidak pernah menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali sami'na wa ata'na. Maka ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kalau ada perintah kita ikuti, kalau ada larangan kita jauhi. Jangan dibalik-balik. Ada larangan ditabrak, dilakoni, ada perintah ditinggalkan, maka yang datang itu kemurkaan. Sehingga mengimani malaikat menjadi rukun dari 6 rukun. Tanpa meyakini keberadaan malaikat, maka iman seorang tidak sah. Artinya kamu ngaku orang beriman tapi nggak percaya adanya malaikat, maka iman menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maka Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang beriman semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Imam As-Sa'di berkata, wa min kamalil iman al-imanu bil malaikah allati hum ibadullah al-mukramun al-muti'un. Di antara bentuk kesempurnaan iman adalah mengimani adanya malaikat, mereka sebagai hamba Allah yang dimuliakan karena taat. Jadi tidak boleh dipertuhan. Nanti ada orang yang menuhankan malaikat, itu tidak boleh. Nah, tugas malaikat yang sebagai hamba Allah sesuai dengan perintah Allah sudah kita bahas. Nah, mereka punya sifat layak sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mengingkari, menolak perintah Allah dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ibnu Katsir berkata, yaf'aluna ma yu'marun bihi alal kamali min ghairi tarki wala taksir. Mereka menjalankan perintah Allah itu tanpa penolakan dan tanpa pengurangan. Enggak ada korupsi. Dikongkon blonjo 1000 yo ditekke 1000, ora kemudian 100 dikantongi, tidak boleh. Nah, kemudian ternyata malaikat juga punya tugas menjaga manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, lahum akibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti dari depan dan dari belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Iki menjadi dalil kalau kalian akan dijaga oleh malaikat. Nah, tinggal nanti kenapa kita dijaga dan kenapa kita enggak dijaga. Ibnu Katsir mengatakan, ai ma'ahul malaikatu yata'aqabuna alaihi bil hifdi fil laili wan nahar. Bahwasanya mereka manusia ada yang selalu dibersamai malaikat silih berganti dari malam sampai siang, siang sampai malam. Gantian, malaikat malam balik, malaikat siang turun, ganti. Malaikat siang balik, malaikat malam turun. Min amrillah, semua karena Allah perintah. Ai bi amrihi wa maksiatihi, atau berdasarkan izin dan kehendak Allah. Tidak bisa ini kemudian
kemudian ada orang yang Serang itu lagi bangun masjid butuh duit gitu kan, di tengah jalan padang panas kentang-kentang, dia duding-duding langit, Jibril turunkan duit fulus gitu. Berkuar bangun masjid tidak bisa. Kenapa? Karena yang memerintah malaikat itu cuma Allah, bukan manusia. Kemudian yang kelima, malaikat penjaga yang ditempatkan Allah di depan dan di belakang manusia tadi udah. Nah, kemudian ada asar dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas berkata, yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfi fa idza ja'al qadaru khallu bainahu wa bainahu. Bahwasanya malaikat yang menjaga kalian depan dan belakang jika takdir itu datang, maka mereka membiarkan, tidak bisa menolak ketentuan Allah. Artinya kalau kemudian ditakdirkan takdirnya hari Sabtu jam 10 jatuh dir, maka malaikat tidak bisa melindungi. Tapi kalau kemudian Allah mengizinkan, tolakan ditolak, makanya nanti ada orang yang jalan dua kiri kanan, sing siji ketabrak motor, sing siji utuh. Nah, sering hal kayak gitu. Makanya pentingnya kamu itu mendekat kepada Allah. Ifadillah ya fatuka, jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, nek kon salat, nek kon poso-poso, ngaji-ngaji, maka kamu yang jaga itu Allah. Nek sudah yang jaga Allah, makhluk Allah jadi sama kamu tidak bisa menyesatkan atau tidak bisa membinasakan kamu. Nah, karena Allah berkehendak yang baik. Nah, kemudian yang keenam, malaikat yang mencatat amal dan peran penjagaannya. Allah berfirman pada surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12, wa inna alaikum lahafidun. Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang ngawasi, diawasi. Kiraman katibin, mereka mulia lagi mencatat, ya'maluna ma taf'alun, mereka kemudian mengetahui ya'lamuna ma taf'alun, apa yang kalian kerjakan. Makanya kamu kalau masuk kamar sendirian, kok kunci gelap-gelapan, kamu nonton film gak jelas gitu kan, mereka tahu, ditulis. Ki wong iki nek wayang ngaji ning omah malah maksiat, tulis. Ibnu Katsir mengatakan ainakum malaikatun yahfaduna a'malakum wa yaktubuna 'alaikum. Yakni kalian memiliki malaikat yang menjaga amal-amal kalian dan menulisnya atas kalian. Kemudian yang ketujuh, malaikat penjaga yang menjaga hingga waktu ajal tiba. Jadi ada malaikat menjaga pagi sampai siang sampai sore dan sore sampai malam. Nah, ini ada malaikat yang menjaga ketika ajal tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd, lahum aqibatu min baini yadayhi min khalfihi yafaduna min amri rabbih min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di depan dan belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Ibnu Abbas berkata, ma min ahadin illa wa ma'ahu malakun yahfaduhu. Tidak ada seorang pun melainkan bersama malaikat yang menjaganya. Fa idza ja'al qadra halu bainahu wa bainahu. Maka ketika takdir itu datang baru mereka nyingkir. Ketika malaikat mau datang mereka baru nyingkir. Berarti itu saya tak colok gitu kira-kira. Maka malaikat yang menjaga seorang ada juga yang menjaga dari bahaya atas izin Allah. Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala wakala bil adamiyya malaikatan yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfihi fa idza ja'a qadarullah khallu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk menjaga anak Adam dari depan dan belakang. Jika takdirnya datang, wayahnya datang, saatnya datang untuk mati, maka mereka enggak bisa menghalangi. Penjelasan penjagaan malaikat hanya berlangsung dengan izin Allah, bukan berarti malaikat mampu menolak takdir Allah. Maka ada juga malaikat yang kemudian bergantian untuk menjaga kita di malam dan siang hari. Nabi SAW bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatul billail wa malaikatum binnahar wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Bergantian menjaga kalian malaikat yang ada di malam hari dan malaikat di siang hari, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Imam An-Nawawi berkata, fihi dalilun ala idami fadli sholati subhi wal asri li'annahuma mashhudatani minal malaikah. Dalil ini menjadi dalil yang tegas kuat bahwasanya ada keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Nanti pas asar malaikat itu naik, kemudian ditanya, gimana kabar hamba-hambaku, padahal Allah itu maha tahu. Tapi bertanya untuk formalitas agar si malaikat ini menjawab. Dia menjawab, tak tinggalkan nabi sholat. Nah, ditulis sholat, ahli sholat. Subuh begitu, nanti malaikat yang malam subuh naik, ditanya, bagaimana kemudian hambaku kok tinggal
ditulis ahli sholat. Dalam pas asar lalu subuh sholat, maka ditulis ratau sholat. Makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan mantar sholat al-asri habito amaluhum. Barang siapa yang kemudian meninggalkan sholat asar, dihapus semua amalnya. Jadi menjadi pertanda. Dan ini termasuk sifat kemunafikan. Orang munafik dikatakan munafik itu adalah ketika dia malas sholat asar dalam sholat subuh. Kemudian yang ke-10, malaikat penjaga saat manusia dalam keadaan tidur. Nabi SAW bersabda, mamin bani Adam basyarun illa wa ma'ahu qarinun minal jinni wa qarinun minal malaikah. Tidak ada seorang pun dari anak Adam melainkan bersamanya ada qarin, teman dekat dari kalangan jin dan qarin dari malaikat. Imam Nawawi mengatakan al-malaku ya'muruhu bil khair. Yang namanya malaikat nyuruh yang baik-baik, wayah sholat kon sholat gitu kan. Wa yuharriduhu alaih, dan kemudian memotivasi untuk menjalankan yang baik-baik. Jadi makanya kon infak 1000 gitu kan. Wal qarinu minal jinni ya'muru bisyarr, tapi qarin dari jin nyuruh yang jelek. Jadi makanya kon infak 1000, jin ngomong rasa, kok 1000 kok infaknya ra sido makanya tukok ke ST, kok itu emang sithik. Kira kasih do padahal mau saya. Nah, kemudian yang ke-11, ada juga malaikat yang menjaga seseorang ketika membaca zikir pagi dan petang. Nabi SAW bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Salah sama 3 kali, lam tusibhu faja'atun bala'in hatta yusbih, maka dia tidak akan tertimpa bala secara tiba-tiba sampai sore. Orang mungkin kebelekan omah, orang mungkin kebelekan kuit. Belum lama saya mau balik dari mana-mana, nyebrang jembatan Mojo ada kuit ambruk. Ternyata nggak cuma ambruk, ngebruki wong lewat. Maka kalau jenengan dijaga sama malaikat, jenengan lewat situ, ojo lewat pun sebelah kono. Tekan rumah aman, dikabari ternyata di situ ada ini, ada ini, ada itu. Itu. Dalam waktu kemarin saya berangkat itu ke Jumapolo itu, makan orang udan, mulai ya orang udan, ya udan, tapi orang rasa angin. Tapi di tempat yang kita tinggalkan ngomong kayak udan angin. Terus di tempat yang kita tuju ngomong sak dulu jenengan teko mau udan angin. Nah, maka yang harus kita pahami, kita butuh gitu loh, malaikat korin dari kalangan malaikat agar kalian itu terjaga dari hal-hal yang tadi dikatakan di sini. Faja'atun bala'in, jadi sebuah musibah yang datang tiba-tiba, keburuan cagating, kan rasih itu ganteng yang keburuan cagating gitu. Anak Ultraman itu lagi dia, ini kan siapa kamu? Keburuan cagating ya gulune ya ceklek itu ya. Waman qala hafina yusbih salasa, siapa yang mengucapkan itu pada waktu pagi 3 kali, lam yusib faja'atun bala'in hatta yumsi, sampai sore kamu gak akan kena musibah dadakan. Gak akan mati mendadak, gak akan ditabrak dadakan, gak akan. Makanya seorang muslim harus hati-hati, banyak-banyak zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hafalno. Diulang-ulangi ping 3 nek esuk bar subuh karo nek sore bar asar. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Mana bidina azan ya Allah yang 12, malaikat penjaga saat seorang berwudu dan berada dalam keadaan suci. Ini nanti ketika kamu sholat kamu wudu, bar sholat kok kentut wudu meneh enggak apa-apa. Lagi ngaji lagi lagi sekolah kok kentut lagi wudu lagi. Jaga dirimu dari hadas kecil. Jadi suci terus. Apa kata Nabi SAW? Maminkum min ahadin yatawaddau wa yablughu aw yusbihul wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah seorang itu berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali buat orang itu akan dibukakan pintu surga 8 itu buka kabeh tinggal ya berarti kan lebu. Kemudian yadkhulu min ayyuha sya'a, maka dia bisa memilih jalan dari pintu yang mana aja masuk. Nah, keterangannya dalam riwayat lain disebutkan bahwa malaikat bersama orang yang selalu dalam keadaan suci. Jadi dalam konteks kamu wudu dan suci, maka ada kesempatan besar masuk surga. Nah, di dunia kamu dijaga oleh malaikat. Nah, kemudian yang ke-13, malaikat penjaga yang akan menjaga rumah yang di dalamnya dibacakan Quran dan disebut nama Allah. Jadi ummah itu jangan sampai gersang,
Nabi SAW bersabda, ij'alu fi sholatikum fi buyutikum, jadikan sebagian sholat kalian di rumah, berarti sholat sunnah, sholat tahajud di rumah, sholat qobliyah ba'diyah di rumah, sholat duha di rumah, gitu kan. Wala tattahiduha kuburan, dan jangan menjadikan rumah itu seperti kuburan. Berarti omah niku harus dibacakan Quran, dilakukan sholat. Kuburan berarti kudu peteng dedet nyenyet orang itu sholat, orang itu baca Quran. Gitu cara memahaminya dalil ini. Fa inna syaitana yafirru minal bait alladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang bacaan surat Al-Baqarah. Ulama memahami bila setan itu lari, maka dia melihat malaikat itu hadir, ada yang menjaga rumah. Malaikat itu tidak takut sama manusia, senang malah pengen bodoh, pengen ngancani, pengen bisiki, pengen ngapusi. Tapi begitu kok kamu baca Quran, rumahmu ada Quran, ada zikir, ada wirid, nama Allah disebut berkali-kali di situ. Anggaran Allah, innalillah, astagfirullah, alhamdulillah, bermangan. Maka rumah itu rumah yang diberkati, malaikat berkumpul ke situ, setan-setan minggat dari situ. Nah ini yang dipertandakan rumah yang penuh rahmat. Kemudian yang ke-14, malaikat akan menjaga orang-orang yang berada dalam sholat dan majelis ilmu. Nah kayak gini. Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal. Bahwasanya Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridon bima yasna'u. Malaikat-malaikat itu akan menghubungi orang yang bermajelis ilmu, sayap-sayapnya dibuka, dikepakkan, menaungi orang-orang yang bermajelis ilmu karena mereka ridho atas apa yang sedang kalian lakukan. Sehingga malaikat memberi penjagaan, memberi doa, keberkahan bagi hamba-hamba yang senang sholat, wabil khusus yang shaf awal dan bermajelis ilmu. Kemudian yang ke-15, malaikat akan menjaga orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bi akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malakul muwakkal bih amin wa lakal ismu." Jadi ketika seorang muslim itu mendoakan orang lain yang sesama muslim bi dhahril ghaib dengan tidak di-upload di medsos. Nah, tidak dijadikan status WA. Bro, kowe batak dongake lho, ora perlu. Nah, cukup dongake gitu kan. Ya Allah, teman saya yang namanya Raka tulung tumbuh rambutnya kok kejadian tumbuh-tumbuh, nah, misal, maka malaikat muwakal, malaikat yang dikirim dekat-dekat kamu akan mengatakan amin walakal mislu, amin dan kowe itu juga. Makanya doa terbaik seorang muslim itu nggak cuma doanya satu atau dua. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Itu yang penting. Soalnya apa? Kamu doakan, ya Allah ampuni orang iman, orang Islam laki-laki dan perempuan, kemudian yang beriman laki-laki dan perempuan, yang hidup maupun yang wafat. Enggak cacai kayak biangan. Nah, karena cacai oke, malaikat itu dengar karena kamu mendoakan orang itu sebanyak itu. Mereka mengatakan amin walakal mislu, amin terus yo itu. Nek dongake wong siji, amine balik bisa. Nah, iki sing dongake miliaran wong, maka amine balik ping bolak-balik. Makanya kalau kamu pengajian kok ustazin di awal kalimat doanya Allahumma firil muslimina wal muslimat, ojo gerah, ojo anyel. Ustaznya gak mau kok kuwi terus apa ya ora liyane. Itu yang terbaik gitu loh. Dan kamu akan mendapatkan kebaikan dengan mengaminkan. Apalagi kamu apal kowe ndongake, luar biasa. Gimana bikin azan ya Allah ya. Imam Nawawi mengatakan fihi fadlu du'a'lil muslimina fi dhahril ghaib, dan ini hadis ini menunjukkan adanya keutamaan yang luar biasa buat orang-orang yang beriman yang mau mendoakan orang lain tanpa harus diupload ning status, karena fi dhahril ghaib diam-diam. Wa annahu mustajabun, dan doa yang seperti itu pasti terkabul. Wa yahsulu lidda'i mislu du'a'i, dan akan menghasilkan hal yang serupa. Jadi gini, ketika kamu ya, misal kamu nyari kerjaan, terus gawe lamaran nanti pengen sampo suaranya sing dinompo, lu kirim nganggo pos, nganggo JNE, nganggo Tiki, ana sing ngomong nganggo Shopee, Shopee Express, yo kok lakoni, pokoknya aku apeh bobo, nanti tak butuh kayak gitu kan, kok orang lolos orang tembus gitu kan, delalah, gue duwe kanca juga yang belum diterima kerja misal, Tuhan oke, barangkali tuh kamu ramadi. Tapi dengan kamu mendoakan dia, doamu itu mustajab lantaran mendoakan orang lain. Dan kemudian dijawab amin walakal mislu, kabul, kowe yo entuk sing padha. Dongan. Jadi jangan kemudian egois. Kok aku ndonga bapakku dhewe lho. Nek kamu punya halangan untuk doa itu terkabul,
takut, doakan orang lain. Dengan kamu doakan orang lain, malaikat menjawab amin walaka mislu, gitu loh. Makanya nek kemudian kamu lihat ada temen jomblo ra kawin-kawin, dongakno gendang nikah. Amin walaka mislu, bar nikah barangkali kok ya nikah gitu. Lah aku di SMP Mas nah, ya kumpul sampean gitu. Oh, jangan kemudian wis ngerti kocone jomblo, jomblo bau gitu. Malah ora ditunggangi. Kemudian yang ke-16, malaikat penjaga yang menyertai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan berjihad ini memang makna khususnya adalah perang, tapi termasuk jihad fisabilillah, majelis ilmu, nuntut ilmu, kamu keluar dari rumah untuk mencari nafkah yang halal, itu juga masuk dalam kategori jihad. Allah berfirman, "Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi alfin malaikatin murdifin." Ingatlah ketika kalian minta tolong kepada Rabb kalian, Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah mengabulkan bagi kalian doa kalian. Sesungguhnya aku akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Makanya kalau kamu kemudian sudah menjadi orang-orang yang sholih, hal-hal yang wajib buat lakoni, sing sunnah buat lakoni, Allah mengatakan dia akan mendengar dengan mendengar pendengaranku, dia melihat dengan penglihatanku, dia berjalan dengan kakiku, dia memberikan long-long dengan tanganku. Ini bukan berarti manunggaling Allah, Gusti, bukan. Semua atas bimbingan Allah, semua atas penjagaan Allah yang akan muwakalun, diwakili dengan para malaikat yang diutus. Makanya kalau kemudian ada orang yang sudah sampai pada level kewalian, wali yang benar ya, bukan wali-wali ngaku-ngaku, maka hidupnya nggak akan tidak akan ada dalam kondisi kesedihan dan kebingungan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia nggak akan pernah takut sama siapapun dan nggak akan pernah sedih menghadapi apapun. Makanya iman fillah azza Allah wa iyyakum. Yang ke-17, malaikat penjaga akan menjaga orang-orang yang berperilaku amanah, jujur dan taat. Nabi SAW bersabda, "At-tajiru as-sadiqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Orang-orang yang berdagang dengan jujur, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Maka para ulama menjelaskan malaikat akan mendoakan kebaikan, menjaga orang yang jujur serta amanah, karena sifat itu adalah bagian dari ketaatan yang Allah cintai. Dan kemudian dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan adanya malaikat-malaikat yang menjaga anak-anak kaum muslimin sejak kecil sampai dewasa. Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yamassuhu syaitan hina yulad fayastahillu sharihan mimmassahi iyyahu illa Maryam wa benaha." Tidak ada seorang pun bayi yang lain kecuali disentuh oleh setan sehingga ia menangis karena sentuhannya, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa al-Masih. Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwa sejak lahir manusia sudah dijaga oleh malaikat yang melindunginya dari syaitan, kecuali gangguan awal yang Allah tetapkan, yaitu ujian. Jadi dituduh setan terus nangis. Makanya setelahnya Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga kalian. Nah, kalian nggak menjaga agama kalian, malaikatnya lunga, otomatis setannya teko. Makanya wong sing ora tau salat biasanya cedak karo maksiat, wong sing karo maksiat biasanya ora salat. Nah, kemudian yang ke-19, malaikat penjaga akan menjaga seorang dari gangguan setan atas izin Allah. Allah berfirman, "Lahum aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah." Imam As-Sa'di mengatakan, "Yahfadzuna al-insan minal makarihi wal muhlikat." Allah akan menjaga manusia-manusia yang beriman dari keburukan, dari hal-hal yang membinasakan, hatta yaji'a qadirullah, sampai datang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, dari semua yang disampaikan tadi, maka yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang nyata ada, yang harus kita imani. Mereka mencatat amal kita, bahkan ada yang menjaga kita dari depan belakang, menjaga kita siang malam, dan mereka lakukan itu sesuai tugasnya dan fungsinya sampai ajal datang. Ada malaikat yang menjaga rumah, ada malaikat yang menjaga ketika kalian sholat, ada malaikat yang membersamai kalian ketika kalian zikir, doa, bahkan ketika jihad. Namun semua penjagaan itu hanya berlangsung karena Allah mengizinkan. Dan izin Allah terjadi ketika hamba yang beriman dan bertakwa. Makanya kamu pengen dijaga malaikat, jadilah anak-anak yang beriman dan bertakwa, berbakti pada orang tua. Maka keselamatan hakiki bukan pada malaikat, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadirkan penjagaan ketika kamu beriman dengan benar, takwa dengan ikhlas, dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan, wa iyyamsaska Allah bidurin fala kashifalah illa hu. Kalau kemudian Allah menginginkan kemudaratan terjadi sama kamu, maka tidak akan ada orang siapapun yang bisa menghalanginya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan buat kamu, maka tidak
ada akan yang bisa mencegahnya. Semua tahta masyiatillah, dikendalikan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Silakan bertanya. Oh ini ngikut. Ayo Mas, Mbak. Hadiahnya tak transfer ke apa jenenge? Indra. Dah WA Mas, belum ya? Oh dari dah WA. Jadi hadiah untuk pertemuan kemarin sama kemarinnya lagi sama sekarang. Matur nuwun. Ping 3. Silakan. Orang bayar malah tuh hadiah. Pena. Ayo Mas, Mbak. Alah malah watu. Takok malah watu. Ayo, nanya. Alah malah kukur-kukur. Ayo, mbang usek dhewe kaya wong anyang-anyangan. Ayo, koman. Ayo sing kembar sik, sing kembar sarung ijo sarung abang. Kowe wae takok. Mboten ya wis. Adik apa masih iki? Enggak juga. Apa Mbak? Ya. Mana? Ya. Ya, dalam semua bentuk doa, sholat juga, ketika kita bisa memahami, termasuk baca Quran, ketika kita bisa memahami isinya, maka itu jauh lebih baik daripada tidak. Tapi kalaupun tidak paham isinya, maka yang pertama itu sudah menggugurkan kewajiban konteksnya ibadah wajib. Kalau konteksnya ibadah sunnah, maka sudah menjalankan sunnah, maka kita akan mendapatkan faedahnya pahala. Nah, besar kecilnya pahala tergantung tadi pemahamannya. Nah, kita paham itu apa, pahalanya mungkin besar. Nah, termasuk perlindungan ketika kita sudah meminta dengan membacanya, maka insya Allah kita sudah dilindungi walaupun mungkin tidak paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama', yang tidak bisa ada bahaya yang bisa terjadi ketika aku menyebut namanya, baik itu bahaya dari langit maupun bumi. Wa huwas samiul alim, dan dia Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui semua keadaan kita. Makanya saya kemarin itu ngelamar jadi guru di Pondok Pesantren Tahfidz Quran IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Surakarta. Dia punya pondok SMA gratis, tahfidz dari kelas 1, 2, 3 gratis. Saya ngelamar ke situ. Senin saya ngajar kelas 1 juz tafsir juz 29. Selasa ngajar kelas 2 tafsir surat Al-Baqarah. Rebu ngajar kelas 3 tafsir surat Al-Imran. Kemudian Kamis kelas 1, 2, 3 jadi 1 juz 30. Nah, di pembukaannya saya bilang, saya pengen kalian ini laki-laki ini nanti jadi orang hebat. Ini orang mau hebat soal dunia, tapi hebat soal agama. Nah, kamu sudah menghafal Quran dan kamu insya Allah akan hafal Quran. Tapi kamu akan makin utama nek kamu faham yang mbok baca. Kenapa? Karena Abdurrahman ibnu Muljam itu seorang penghafal Quran. Dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga Nabi mengatakan akan datang satu masa yaitu ada sufahaul ahlam, cah nom-nom, neng bodoh-bodoh. Bodoh soal apa? Agamanya. Apakah dia nggak beragama? Beragama. Yang Qur'anul Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran ini nggak paham gitu. Ngapalin Quran ini nggak paham. Nah, karena nggak paham, kemudian kecekokan ajaran sesat tertentu mengkafirkan orang, kon mateni Khalifah Ali, maka padahal membaca Quran. Makanya nek kamu lihat pelaku bom bunuh diri, itu rata-rata ya mau ngaji, orang mau sembarangan, orang enek tukang mabuk ngebom bunuh diri ra gelem mereka. Enak menang cek pengen mendem, ra gelem. Mereka rata-rata mau ngaji. Makanya sebagai seorang muslim kamu itu sudah dipilihkan luar biasa. Tempat ngaji enggak jauh dari rumahmu, paribasane kowe engklek tekan gitu kan. Wah. Terus apa?
ustadz itu diseleksi sedemikian rupa, kowe dikek liyane yo ngomong. Nah, terus aku nek ngomong yo hati-hati ora waton gitu. Iki lho ayate Mas, iki lho hadise gitu. Nek mbok tekok ya aku iso jawab aku yo tak gawe PR. Ini yang tak sampaikan sekarang dan yang lalu ini kan PR kalian. Kalian bertanya setelah tak ajarkan iman kepada malaikat, kalian bertanya bagaimana cara agar malaikat itu mendoakan kita terus dan menjaga kita. Oh, kita garap loh PR itu, tak sampaikan. Jadi saya waktu itu tidak bisa jawab, saya jawab detail tidak bisa, tak carikan dalam oke dalilnya, tak sampaikan dari materi gitu loh. Makanya sama Pak Kuat di kontotoke judul selanjutnya saya bilang kose, mungkin PR bocah-bocah kayak gitu. Nah, maka harapannya, walaupun kamu belum paham, bacalah doa itu agar dijaga. Dulu lama mahasiswa UIN Solo bunuh diri, mahasiswa Udayana bunuh diri. Oh iya, katanya Fatul. Ini semester piro sih? Oh, anu kelas. Udayana bunuh diri. Sak durunge meneh UNS bunuh diri. Cah nom-nom do bunuh diri. Sak durunge meneh ning deket Kretek Mojo nganggo daster wedok padahal wong lanang gantung diri ning kon kios-kios pinggir dalan. Iki aja remeh lho, hati-hati lho. Hati-hati lho. Setan itu seneng lho nek kowe mati dengan jalan-jalan seperti itu. Tenang. Makanya penting kamu itu bermajelis ilmu, berdoa, berzikir, wirid, minta perlindungan kepada Allah, karena kamu akan berhadapan dengan makhluk sing ra cetha ra ketok jenenge setan itu, dan dia seneng nek nanti kamu itu nemeni sampai neraka. Dan batas orang itu genah mlebu neraka apa enggak di akhir cerita hidupnya. Suul khotimah atau husnul khotimah. Kok nanti iso menyebabkan suul khotimah, dia sukses. Yes, berhasil. Makanya kamu mumpung kamu hidup, pastikan malaikat itu membersamai kamu. Nah, malaikat membersamai kamu ketika kamu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Allah melakukan sholat toleh. Allah melakukan berbakti sama orang tua, bakti yo. Allah melakukan jujur. Allah melakukan kamu sebagai laki-laki, berjuang untuk keluarga, berjuanglah kalau memang kamu sedang menjadi kepala keluarga. Jadilah tulang punggung yang baik, yang bersemangat untuk menjaga kehidupan keluargamu, masyarakatmu, masjidmu. Nah, ketika itu yang hadir dalam hati-hatimu, maka malaikat di situ akan hadir nemeni. Gak akan enak cerita kesusahan hidup, gak akan ada. Walaupun mungkin kekurangan, tapi ada aja rezekinya. Tak mungkin. Saya tuh sampai bingung. Aku ratuku beras, tadi beras kayak biar gitu. Sampai tadi itu aku di WA sama istri saya. Iki berasnya sing iki totoren, sing iki ngene. Loh, kok dungke tanggane. Padahal aku selalu bilang, kalau kemudian ada rezeki banyak, bagi siapa tetangga. Nah, aku ngomong kan ya kudune dieksekusi. Nah, kok kemudian ada kayak gitu dibalikkan yang aku kan juga pas juga. Makanya wanifidin azani Allah wa yakum, seorang muslim harus berusaha mengerti bagaimana Allah itu akan mendekat kepada mereka yang mau dekat kepada Allah. Nah, dekat kepada Allah sarananya adalah agama yang terlihat jelas, masjid. Karena ini rumah di antara rumah-rumah Allah. Makanya kowe nek mrene nyantol wifi, aja nonton sing ora-ora, dosane akeh. Nah, nontonlah yang baik-baik. Ya, kamu tuh kan sudah tak bilang toh sama kalian toh. Saya itu enggak cuma ngajarke agama, aku yang ngajarke bisnis dan gawe rapat toh, gawe proposal tentang sebuah bisnis. Tak modali, memang itu ndak. Apa toh sing jelas meh ngopo, meh piye, terus engko modale piro, meh dilakoni kaya ngopo, sapa ketuane, sapa anggotane, piye critane, engko hasile kira-kira piro, proposal. Golek ning internet sak pirang-pirang. Nek nganti bingung tekok ning ChatGPT engko lak digaweke. Nah, proposal ngingu tuyul ora entuk rek kuwi. Proposal ngingu ayam, tak tekoki sing gawe proposal rene. Nah, tak tekoki. Iki arep mbok cekek ning endi, mbok pakani opo, piye carane, piye critane, cerita. Nek aku cocok dengan ceritamu. Kan ibarat wong Melayu ki aku Melayu luwih dhisik timbang kalian gitu kan. Nah, maka nek aku cocok tak cairke kuwi duit 5 juta. Lumayan toh. Nah, ngono. Coba dipikir, gak kurang-kurang lho orang-orang sini mencoba memberikan jalan terbaik buat kalian. Yang putri enggak apa-apa. Mau dodolan opo gitu kan silakan. Apalagi saat ini Hulu itu menjadi pusat bisnis yang luar biasa. Ya, walaupun anu lurai jadi tersangka, apa SBN. Ya. Kamu jangan melu-melu dia, kamu ambil hikmahnya aja. Berarti dulu saat ini jadi pusat bisnis yang luar biasa. Tinggal kamu jangan sampai cuma jadi konsumen di negeri sendiri, di kampung sendiri. Jadilah produsen, jadilah pengusaha. Nah, kesempatan ibarat wong iki kowe arep buka apa cedak warunge. Nah, tinggal kowe gelem mlaku apa ora. Monggo silakan dipenggali.
Yang lain silakan. Baru satu. Ngarep-ngarep iki nenek nyuwani. Cemen kabeh. Buri. Kok aku dibully, kok stres kowe bunuh diri. Oh, lanang model tempe. Ojo ya. Bully itu tidak boleh, tapi bukan berarti yo kamu nek dibully terus menguntungkan, itu tidak boleh. Anak saya itu sering nek ning omah tak loke. Duk sini. Bau sini. Bukan saya pengen mengajarkan menghina, bukan. Biar dia terbiasa, karena di luar rumah dia itu nggak semua orang itu berkata yang baik, mesti omongannya elek, dan terbiasa. Ayo, monggo Mbak, silakan. Tentang apa? Trans 7. Oh, Trans 7. Aduh, ya oke, siap. Trans 7, ya, Trans 7. Itu secara metodologi jurnalis, ini ada yang ngambil, mari kita ada yang ngambil jurusan dakwah, kamu ya? Nah, dakwah itu komunikasi nih dalam bahasa, bukan UIN, bahasa kamus. Nanti di situ ada spesialisasi jurnalistik kalau nggak salah. Nah, jurnalistik itu harus berimbang. Nah, konteks jurnalistik berimbang itu gimana? Ketika ada sebuah kasus A, maka dicarikan orang yang berpendapat pro, orang yang berpendapat kontra, harus dituangkan semua dalam sebuah pemberitaan. Kemarin itu enggak, itu kesannya itu langsung negatif kabeh. Nah, ada yang bertanya ke saya lewat WA, tak jawab. Nah, di WA tak sebutkan dalil-dalilnya. Maka di situ di breakdown. Apa yang terjadi dalam video itu di breakdown. Satu tentang takdim yang berlebihan. Bagaimana orang mau menghadap kiainya itu harus berangkang, itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Ya tetap biasa aja salaman. Yang berangkang itu tidak boleh. Nah, kemudian dalam konteks ada lagi kiai yang muncul ke jero itu tidak boleh, karena manusia itu tetap harus dihormati, mau itu anak muda, mau anak tua, mau orang normal, orang sakit, itu tetap dihormati, harus diberikan. Iya toh sih diucal-ucal ke jero itu. Nanti enak sing jero iki ora perlu diucal ngene, ditendangnya lho, kaya wong dolanan bola itu. Tidak boleh kayak gitu. Ngono ya santrine ngantri nangkep wis kaya kae sirkus ngono kae. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Ben aku ngomong ini kok di demo kok ben, aku ya ora apa-apa. Memang tidak boleh kok apa. Nah, baru kemudian masuk pada kasus yang lain. Apa itu? Ngewangi ngresiki omahe kiai ini, itu boleh, tidak apa-apa. Dan kalian ini anak-anak muda ini ora dibiasake ngewangi ngono kuwi, kok dadi pemalas. Makanya nek ada sing suruh nyuci mobil kiai ini tidak apa-apa. Dengan catatan, ada catatannya. Tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan ini enek tau bocah misal saking pinter ning mbah. Wah, akhirnya dibukalah jasa cucian mobil. Kok nyuci mobil ora diajari agama, itu ya enggak boleh kayak gitu. Itu termasuk berlebihan. Tapi kalau cuma dikenalkan dengan pekerjaan sehari-hari enggak apa-apa. Makanya saya punya pesantren mahasiswa, nek mau gabung silakan. Nah, itu nek sing lanang itu tak suruh makan ayam, tak suruh makan burung, tak suruh makan iwak lele. Biar terbiasa kerja, biar terbiasa senang sama makhluk Allah itu. Nah, yang putri, ya tak suruh resek-resek omah, tak suruh isa-isa, tak suruh mbah-mbah, tak suruh ngantar anak saya itu. Ya biar dia terbiasa. Dan bener santri saya itu nek lulus, kuwi nggo rebutan wong lanang gitu. Bahkan nenek sing lulus itu wis teko, "Iki tapake bojo entuk ora?" Ya tak tekok isih. Gak mau. Begitu lulus pulang, dapat kabar gak lama nikah. Kenapa? Lho siap. Begitu nikah dia udah bisa kerjaan rumah, udah paham. Oh, masak ngene udah paham. Latihan yang aku petang tahun. Lulus bawa ijazah, kemudian ijabsah. Yang laki-laki ya gitu. Kalau kemudian tidak dapat kerjaan ya dia berusaha untuk usaha apa yang bisa. Ada lagi pertanyaan? Itu gitu. Jadi soal Trans 7 itu harus dipecah belah kasus per kasus. Tapi secara umum itu nggak berimbang sebagai berita karena tidak menampilkan pendapat yang pro dan kontra. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Halo. Tunggu kirim Mas Indra. Tak tunggu dulu, baru aku transfer. Indra. Tuh mana? Enggak ada. Iya WA nggak ada. Nomor apa yang Bu WA? Nomor liane 08586. Kamu yang bawa HP, tulisan nomorku, enak di pertanyaan, tulisan dan kau tak iwang jawab dan gue orang galau, gue stres. Itu juga bisa sih, tapi gila kita boleh. 08586 1 86 1
900 600. Yang mau bertanya tak kasih nomor saya, bukan yang itu ya. 081 tulisan Mas, Mbak 081. Mbak, Mas tulisan 081 393 499 641. 081 393 499 641. Jadi misal kita nanti libur lama, maka kamu nek ada pertanyaan tanya biar saya bisa tetap menemani kamu walaupun kita nggak ketemu secara fisik. Kadang aku ya kesel kadang gitu kan. Nah aku tiga dia orang tak teko itu nek di WA aku berusaha jawab ya rasa nganggo dia begini baik ya wes Mas Reza DRI ya DRI oke. Arindra transferi sak yuto iso makan loh. Bu, sing nyatet pertanyaannya sapa kemarin? Udah ya, udah transfer 1 juta, tinggal nanti kalian bagi-bagi sesuai yang bertanya. Ada lagi yang mau nanya enggak? Enggak ada, aku izin pulang. Enggak ada, Mbak, Mas, enggak ada. Dit, halo, tes. Enggak ada. Baik. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan.